Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Jana dengan NIM 23101161200010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 23 kelas A1. Nah, di sini saya akan memaparkan ulang materi dari kelompok 1 yang mana di dalamnya ada pengertian fonologi, ruang lingkup fonologi dan disiplin lainnya. Baik, yang pertama itu apa sih fonologi itu? Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, fonologi ini sendiri merupakan bagian dari linguistik. Selanjutnya, ada apa saja sih ruang lingkup fonologi itu? Ruang lingkup fonologi yaitu ada dua. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Fonetik adalah bidang fonologi yang mempelajari tentang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa memperhatikan apakah bunyi itu memiliki fungsi sebagai pembeda makna bahasa tersebut. Misalnya bunyi B pada kata batu dan bunyi P pada kata patu, batu dan patu. Yang kedua adalah fonemik. Fonemik adalah kajian fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna kata. Misalnya kata pupur dan bubur, yaitu ada pupur dan bubur. Nah, yang di pembahasan terakhir yaitu ada fonologi dan disiplin lainnya. Di dalam sini ada beberapa. Yang pertama, dalam bidang morfologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan proses pembentukan kata hingga variasi yang muncul dalam pembentukan kata. Proses pembentukan kata contohnya bermain, imbuhan ber tambah main. Jadi contoh lainnya misalkan nih, variasi yang muncul dalam pembentukan kata baru. Contohnya kata bernyanyi berasal dari kata nyanyi. Yang kedua ada dalam bidang sintaksis. Kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan makna kalimat dari segi jeda, tekanan, dan intonasi. Dari segi jeda, contohnya ayah Budi di rumah sakit. Dari segi tekanan, contohnya ia menulis buku. Dari segi intonasi, contohnya ia pergi ke pasar. Nah, selanjutnya ada dalam bidang semantik. Kedudukan fonologi berfungsi untuk membedakan kapan sebuah variasi bunyi dapat digunakan. Contohnya kata tahu dan tahu. Dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus, kedudukan fonologi berfungsi sebagai cara-cara pengucapan atau pengujaran yang khas suatu kata dan variasi pengucapannya yang dideskripsikan melalui transkripsi fonetis tanpa transkripsi fonetis. Contohnya kata apel diujarkan menjadi apel. Dalam bidang dialektologi, kedudukan fonologi berfungsi sebagai salah satu data yang dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan status dialek dan pemetaannya. Contohnya, bahasa Hulu butul, dalam bahasa hilirnya adalah butul. Dan selanjutnya dalam bidang pembelajaran dan pengajaran, kedudukan fonologi sebagai dasar untuk melatihkan bunyi-bunyi bahasa, terutama dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing. Contohnya pada kata cat dan cat. Selanjutnya adalah dalam bidang psikolinguistik, kedudukan fonologi sebagai alat untuk dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Contohnya digunakan untuk mengkaji bagaimana anak memproses bunyi-bunyi saat mengucapkan kalimat.
Dalam bidang klinis, kedudukan fonologi sebagai dasar untuk menentukan metode yang tepat dalam menangani masalah gangguan berbahasa. Nah, itu tadi adalah materi yang dibahas mengenai presentasi pada kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.